Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas topik konseling ya mengenai jenis-jenis orang toksik. Nah, bagaimana supaya kita tidak kebanyakan stres karena menghadapi tipe-tipe orang toksik ini ya. Dimanapun kita berdiri, dimanapun kita berada, kita tidak bisa selalu menghindari orang toksik. Kita akan selalu bertemu dengan tipe-tipe orang yang toksik. Kehadiran orang-orang toksik ini juga diperlukan untuk menyeimbangkan kehidupan kita. Tipe-tipe atau jenis-jenis seperti apa sih yang termasuk orang-orang toksik? Jadi yang pertama, biasanya kita sebut dengan si penjatuh semangat. Maksudnya apa? Ini biasanya orang-orang yang suka membuat kita tegang ya, yang suka menjatuhkan kita. Ciri-cirinya tidak suka melihat nasib orang itu bagus dibandingkan dengan dia. Dia suka sirik gitu ya, mencari-cari sisi buruknya orang. Jenis orang-orang toksik selanjutnya yaitu si pemuji palsu. Ini banyak sekali, dimanapun kita akan selalu menemukan orang seperti ini, si pemuji palsu. Jadi di depan kita itu dia manis sekali, tapi di belakang kita dia suka ngomongin kita, suka jelek-jelekin kita. Atau dia pura-pura menunjukkan empati kalau misalkan kita lagi sedih gitu ya, atau lagi tertimpa musibah, dia pura-pura berempati, tapi padahal dalam hatinya senang sekali ngeliat kita menderita. Ini banyak, dan kita akan selalu menemukan orang seperti ini. Jenis toksik selanjutnya yaitu si pesimis. Nah, ini biasanya orang-orang yang suka menurunkan semangat kita dalam mencoba hal baru. Misalkan kita punya ide nih, pengen buat sesuatu gitu ya, atau pengen mencoba sesuatu gitu. Terus dia tanggapannya pasti, palingan juga nggak bisa, palingan juga gagal lah, nggak usah gitu. Daripada gagal atau daripada malu gitu ya. Hal yang seperti itu akhirnya kita jadi nggak berani untuk mencoba hal baru gitu ya, karena ya itu tadi, dia suka komenin hal-hal yang negatifnya duluan. Yang selalu dia pikirkan adalah kegagalan-kegagalannya duluan dibandingkan hal-hal yang lebih positifnya gitu ya. Mungkin juga ya di dalam hidup kita membutuhkan untuk memikirkan resiko-resikonya, tetapi kita bukan fokus untuk hanya memikirkan resikonya. Sesuatu hal yang baru itu kan juga ada positifnya. Kita bisa mencoba hal baru, kita punya pengalaman baru, dibandingkan kita harus fokus pada resiko-resikonya. Kenapa kita tidak fokus pada peluang-peluangnya? Itu kalau kita fokus pada peluang-peluangnya, itu akan membuat kita jadi ingin mencobanya. Jadi sama dengan kita mau, ibarat kata mau naik tangga ya, naik tangga 50 anak tangga, kita bayangkan dia tuh tinggi sekali, kayaknya nggak kuat gitu. Kalau orang-orang yang pesimis itu nggak akan mau mencoba. Kayaknya nggak sampai di atas, paling setengah aja udah ngos-ngosan, nggak usah. Akhirnya nggak berani mencoba, nggak jadi dia naik tangga. Tapi kalau dari awal kita 50.000 ya, aku tahu itu akan capek, mungkin di tengah jalan aku butuh istirahat 2 kali atau 3 kali, tapi aku harus coba, siapa tahu aku bisa sampai di atas ada apa ya. Yang penting kita sudah mencoba. Kalaupun ujung-ujungnya gagal, minimal kita punya pengalaman mencoba tangga-tangga itu. Pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga. Jadi kenapa kita nggak perbanyak pengalaman kita mencoba hal baru, daripada kita fokus dengan hal kegagalan seperti orang-orang yang pesimis, akhirnya dia tidak mau mencoba karena takut gagal. Itu orang-orang yang pesimis. Nah, itu banyak kita jumpai orang-orang seperti itu. Dimanapun kita berada dengan teman-teman kita akan punya teman-teman yang seperti itu ya. Jadi hati-hati kalau kita merasa dia itu orang-orang yang pesimis. Oke, tidak apa-apa berteman, tapi jangan menjadikan saran-saran dari orang itu menjadi saran-saran yang paling utama. Tidak. Selanjutnya jenis orang-orang toksik yang biasanya kita temuin itu yaitu si kritikus, atau orang yang suka mengkritik. Jadi dia pintar tuh mengkritik aja atau mengolok-olok aja, tapi nggak ngasih saran yang membantu, nggak ngasih saran yang bagus juga gitu ya, cuma taunya ngasih kritikan gitu ya, tapi nggak ngasih masukan juga gitu kan. Biasanya orang-orang seperti ini juga hidupnya ya biasa-biasa aja ya, nggak jauh lebih baik dari kita. Dia hanya pandai mengkritik, pandai bicara, tapi nol dalam bertindak. Dimanapun kita pasti punya teman yang seperti itu, pasti. Selanjutnya tipe atau jenis orang toksik yang biasa kita temui yaitu si pencari korban. Si pencari korban ini maksudnya itu orang-orang yang tidak pernah mau disalahkan. Jadi sekalipun dia salah, dia nggak pernah sadar dia salah. Dia akan mencari beribu-ribu alasan untuk melemparkan kesalahannya dia. Dia paling pandai untuk mengkambing hitamkan sesuatu, untuk
untuk lepas tangan dari kesalahannya dia. Banyak sekali, banyak tipe-tipe orang toksik. Nah, yang harus diingat adalah setoksik apapun orang-orang di lingkungan kamu akan tetap bertemu dengan mereka. Intinya dalam hidup kita itu kita akan bertemu dengan orang-orang toksik dan kita juga akan bertemu dengan orang-orang bijak. Jadi tinggal bagaimana kita menyeimbangkan kehadiran mereka aja. Intinya kalau kita bertemu dengan orang toksik, maka yang harus kita lakukan adalah membentengi diri kita, membentengi mental kita untuk tidak menerima saran-saran dia menjadi saran-saran yang utama. Tidak, jangan dijadikan sebagai orang-orang pemberi saran, orang-orang yang mempengaruhi keputusan-keputusan kita. No, jangan sampai kita bisa menilai mereka, dia kok kayak gini ya. Tapi ternyata kita juga melakukan hal yang seperti itu juga ke orang lain. Intinya kita jadi orang toksik juga untuk orang lain. Terima kasih, sampai bertemu di topik-topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.